Kita meneruskan kajian kita. Saya ulangi hadis yang minggu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan dakhalal masjida wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyatil masjidi. Ada seorang lelaki sahabat masuk ke masjid, wa Rasulullah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu jalisun fi nahiyatil masjidi, duduk di samping masjid. Fasalla, kemudian orang laki-laki itu atau sahabat itu salat. Summa jaa fasallama alaihi, kemudian ia datang menghampiri Nabi dan mengucapkan salam kepada Nabi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab salamnya lelaki itu. Beliau mengatakan, wa alaikas salam irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, kata dia. Kata Rasul, kembali lagi, ulangi lagi, solat lagi, kamu belum dianggap solat. Faraja'a fasalla, akhirnya orang itu kembali dan melaksanakan solat. Summa jaa fasallama, yang kedua kalinya orang itu menghampiri Nabi, mengucapkan salam kembali. Kemudian Nabi menjawab, wa alaikas salam irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi, salat lagi kamu karena kamu belum dianggap salat. Dua kali tuh. Faqala fis salisati au fil lati ba'daha, Nabi menyatakan dalam yang ketiga atau setelah yang kedua tadi. Oh, bukan Nabi. Faqala fis salisati au fil lati ba'daha, sahabat itu berkata kepada Nabi, alimni ya Rasulullah, ajarkan aku wahai Rasul. Faqala, maka Nabi bersabda, idza qumta ilas salat, kalau kamu berdiri melaksanakan salat, fa asbighil wudu, pertama isbagkanlah, sempurnakanlah wudu. Summastaqbilil qiblata, kemudian kamu menghadap kiblat. Menghadaplah kamu ke kiblat. Fakabbir, dan bertakbirlah. Summa qra' bima tayassara ma'aka minal Qur'an, terus baca Al-Quran yang kamu bisa, yang kamu hafal. Iqra' minal Qur'an ma tayassara, baca Al-Quran yang kamu hafal. Summarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukulah kamu sampai kamu tenang betul dalam keadaan posisinya ruku. Tumaninah dalam bahasa fikihnya. Summarfa hatta tastawiya qa'iman, terus angkat, bangkit sampai betul-betul berdiri. Tastawi qaiman, betul-betul berdiri. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, sujudlah kamu sampai tenang betul dalam posisi kamu bersujud. Summarfa hatta tatma'inna jalisan,
kemudian berdiri, angkat maksudnya, terus duduk dengan tenang. Summaf'al dzalika fi sholatika kulliha, lakukan itu dalam sholatmu seluruhnya, semuanya. Ini sudah hadis ini disampaikan. Cuman ada catatan sedikit barangkali yang kemarin belum sempat. Hadirin bapak-bapak, ini di zaman sahabat, di zaman Nabi, sahabat yang diawasi, diteliti, diperhatikan oleh Nabi, sholatnya itu sampai 3 kali beliau mengulangi. Dan sholatnya dianggap tidak sholat. Itu sahabat, gurunya Nabi gitu. Gurunya sholatnya itu adalah langsung Nabi. Gimana kita? Gimana kita? Kalau dulu af'al Nabi, perbuatan Nabi itu tidak usah ada kajian, Pak. Tidak usah mengkaji, menggali af'al Nabi. Perhatikan aja Nabi, ngelihat Nabi aja. Jadi sahabat ini walaupun habis maghrib tidak ada kajian, misal habis zuhur tidak ada kajian, beliau melihat tingkah laku Nabi aja udah kajian. Karena kita mau bagaimana kita sekarang meniru sikap Nabi. Bagaimana berpakaian Nabi, ucapan Nabi, kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, akhlaknya Nabi. Itu sekarang jadi berita. Dulu bukan sebuah ilmu yang kayak kita sekarang. Nampak jelas dilihat oleh beliau itu. Kata Rasul, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Itu udah jelas, sahabat pasti tahu. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Sudah, satu. Kedua hadirin, di zaman Rasul sahabat itu disalahkan sampai 3 kali. Artinya ada Rasul yang sanggup, yang bisa menyalahkan sholat sahabat. Sekarang kalau ada orang yang salah, siapa yang berani menyalahkan? Ulangi lagi. Kalau sekarang ada sholat yang tidak sesuai dengan aturan sholat Nabi, siapa yang berani menyalahkan? Saya berkali-kali menyebutkan di sini, pernah saya menyalahkan hanya gara-gara dia sujud kelihatan celananya di masjid ini. Saya bilang, "Bang, itu harus ditutup auratnya, nggak sah sholatnya, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sholatnya." Melotot. Emang situ yang nerima sholat katanya? Bapak, masya Allah, siapa coba? Sekarang bapak-bapak jangan bertanya kemana-mana dulu. Nih kalau kita jadi sahabat, Pak, seperti yang di hadapan Nabi, kemudian disalahkan oleh Nabi, diulangi lagi, salah lagi, diulangi lagi, salah lagi. Nabi sekarang tidak ada, yang menyalahkan kita tidak ada. Kita gimana kalau sholat kita seperti sahabat itu? Mungkin kalau Abdul Halim ini sholat di hadapan Nabi, suruh 10 kali mengulangi kayaknya. Pak, Masya Allah, Masya Allah. Nah berikutnya hadirin rahimakumullah, ketika kita memahami hadis ini sampai situ kemarin tuh ya, kita ternyata ada beberapa yang memang sudah dianggap sah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang belum. Nah kayaknya satu, wudunya harus isbag, tidak asal wudu. Wudu yang bisa menghilangkan hadas, dan juga bukan hanya hadas yang hilang, tapi dosa-dosa yang hilang. Wudu yang bukan hanya untuk mensahkan orang sholat, tapi wudu yang bisa membuat ia bercahaya di akhirat. Wudu yang bisa menjadi petunjuk, menjadi penuntun ketika ia berada di akhirat.
Wudu yang bisa melahirkan berbagai macam pahala ketika kita melaksanakan kebaikan tanpa wudu. Karena akan 10 kali lebih hebat kalau kita melakukan perkara itu, ibadah itu, wudu dengan tanpa wudu. Oke, misalkan kita baca Quran tanpa wudu, silakan. Dapat pahala 1 hurufnya 10 kebaikan. Tapi kalau dengan wudu akan dikalikan dengan 10 kebaikan. Nah, sehingga nanti ada wudu untuk raf'il hadas. Ada wudu untuk istibahati sholah. Ada wudu nanti wudu untuk tajdidul wudu. Ini lain-lain Bapak-bapak. Lain-lain. Kalau kita misalkan wudu biasa batal, kita wudu, boleh kita bilang raf'al hadas. Wudu untuk menghilangkan hadas. Tapi kalau kita sekarang masih punya wudu, kemudian kita ragu, kita ini batal belum? Batal belum? Batal belum? Maka yakinkan. Kemarin udah nih. Maka yakinkan? Belum. Karena yang yakin kita sudah wudu. Yang ragu adalah batalnya. Batal belum. Timbul kaedah. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak akan bisa hilang dengan keraguan. Yakinnya apa? Kita udah wudu. Ragunya apa? Batal belum. Yakinkan belum. Maka kalau kita wudu bukan raf'ul hadas, karena hadasnya belum. Hadas kita ini kan belum ada hadasnya. Maka disebutnya adalah tajdid wudu. Nah, hadirin rahimakumullah, kemudian kalau kita misalkan terus-terusan berhadas atau kita pasang selang berhadas, maka ketika itu wudunya apa? Raf'il hadas, tidak mungkin. Karena kita dawam hadas. Bukan raf'il hadas, tapi kita harus wudunya adalah istibahatis sholah. Kita harus meniat wudunya adalah untuk diperbolehkannya sholat, karena kita kalau sholat harus berwudu. Gitu. Jadi ada istibat sholat namanya. Itu sudah, baik. Kemudian yang berikutnya menghadap kiblat. Ini berarti sholatnya sholat fardu. Sholatnya sholat fardu. Kemudian hadirin nanti ada sholat yang disebut dengan sholat boleh kita tanpa menghadap kiblat. Malah kita ada nanti sholat yang boleh sholat itu tanpa punya wudu. Dalam kondisi pakidut tohurain. Kita dalam kondisi kita ini tidak bisa melaksanakan wudu dan juga tidak melaksanakan tayamum. Ini bahasannya memang harus fikih ini sudah. Cuman kan udah lama gitu. Kemudian pesertanya juga beda-beda kan yang ngaji. Hari ini yang ngaji ini, besok lagi lain lagi. Jadi kita mau nyambungnya juga bingung nyambunginnya ini. Beda lagi yang ngajinya. Oke. Nah, kemudian ketika berikutnya hadirin, mengenai takbir. Mutlak harus wajib kalau sholat itu diawali dengan takbir. Dan harus Allahu Akbar. Takbirnya. Adapun ngangkat tangannya nanti aturannya. Nggak ngangkat tangan juga nggak apa-apa. Ngangkat tangan mau di sini ada dalilnya, nanti mau di sini ada dalilnya. Yang penting takbirnya itu. Boleh berbeda tentang ngangkat tangannya, takbirnya nggak boleh berbeda. Nggak boleh diganti lagi dengan bahasa apapun, nggak boleh. Nah, sudah. Kemudian membaca Al-Quran. Ruku dengan tenang rukunya. Nah, mungkin karena dia rukunya tidak tenang. Nah, di sini ada namanya disebut muwasalah. Nanti ada iktidalnya enggak tenang, sujudnya enggak tenang. Apalagi di kita mah ada tontonan taraweh. Cuman 5 menit, 10 menit selesai 20 rakaat. Kan ini cuma di kita ini ada ini. Ini kalau ada Nabi ya Masya Allah mungkin ya. Ini sholat ini yang sahabat itu disuruh mengulangi sampai 3 kali. Disebutnya adalah
Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, kamu belum dianggap sholat. Karena masih ada orang celaka gara-gara sholat. Gimana kalau nggak sholat? Fawailul lil musallin. Masih diancam dengan neraka wel bagi orang yang sholat. Gimana yang nggak sholat? Jangan pakai logika ompong. Yang sholat aja masih celaka, mendingan nggak sholat. Atau kamu mau lebih celaka, ngarang gue. Oke, jadi ini yang harus kita lakukan, yang harus kita pelajari betul. Berarti ruku itu kayak apa? Iktidal itu kayak apa? Sampai tenang. Tatmainnu itu harus tenang dalam keadaan kita qaiman, dalam keadaan kita sajidan, dalam keadaan kita jalisan. Sudah itu ya, anggap selesai. Sekarang kita teruskan dulu dengan hadis kedua. Ini hadisnya ada 37. Kita baru satu hadis saja sudah 2 kali pertemuan. Hadis kedua pendek ini. An Ibni Hanafiyah an Ali rafa'ahu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an Aliyin rafa'ahu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutnya hadis marfu. Miftahu salat at-tahur wa ihramuha at-takbir wa ihlaluha at-taslim. Sederhana ini. Kuncinya salat adalah bersuci. Ihramnya salat adalah takbir. Tahallulnya salat adalah salam. Kemarin kita sudah bahas ini. Kalau ihramnya haji, labbaik Allahumma hajjan. Kalau umroh, labbaik Allahumma umrotan. Ihram tuh. Kalau ihramnya salat adalah Allahu Akbar. Dari apa segi maknanya antara ihram haji, ihram umroh dengan ihram salat? Bapak, ketika kita ihram, ada sesuatu yang tadinya halal menjadi haram. Minum boleh. Boleh minum kan? Boleh. Boleh minum. Tapi kalau sholat, tidak boleh minum. Kapan mulai tidak bolehnya minum, haramnya minum? Ketika kita sudah takbir. Ketika kita sudah takbir. Atau kalau belum takbir maka belum sholat. Sebentar dulu Pak, ada makna-makna yang lain yang oleh Nabi disebut sholat walaupun tanpa sholat. Seperti intizarus sholah ba'da sholah. Kalau kita nunggu sholat, maghrib tadi sudah, nunggu sampai isya, itu kita dipandang sholat. Dipandang sholat, ini bapak-bapak dipandang sholat. Apalagi kita sedang mencari ilmu. Yang kata Imam Syafi'i mengatakan, tolabul ilmi afdalu minan nafilah. Mencari ilmu, duduk kita begini ini lebih utama daripada sholat sunnah. Lebih utama. Jadi hadirin rahimakumullah, ini ada dianggap sholat kita. Atau kita tatohar fi baitihi, kita di rumah sudah berwudu. Kita berangkat, kemana nanti ada dalilnya nanti. Berangkat, itu dari rumahnya udah dianggap sholat. Cuman itu sholatnya tidak ada ihramnya. Tidak ada tahallulnya. Ihramnya itu adalah ketika orang itu membaca takbiratul ihram, namanya Allahu Akbar, dalam posisi satu dia sudah bersuci, kedua sudah menutup aurat, yang ketiga sudah menghadap kiblat, yang keempat sudah berdiri tegak. Ulangi lagi, sudah berdiri tegak. Makanya yang dihitung itu kalau sholat di kursi Pak Umar, kita kalau sholat di kursi hitungannya itu orang nggak bisa apa.
Kalau dia nggak bisa berdiri, dia duduk, nggak boleh. Boleh dia duduk pakai kursi itu. Tapi kalau masih bisa berdiri, nggak boleh dia pakai apa namanya? Pakai kursi dalam posisinya dia takbiratul ihram. Jadi dia harus berdiri begini. Allahu Akbar. Allah. Baca itunya. Allahu Akbar kabirohnya baca. Terus atau apa baca iftitahnya dulu. Atau baca langsung Fatihah. Jadi dia posisinya harus dalam kondisi berdiri. Gitu ya. Kalau misalkan tidak bisanya sujud tidak bisa. Sujudnya yang tidak bisa. Berarti dia boleh sholat dalam keadaan sholat duduk. Atau dia berdiri sholatnya. Cuman dia berdiri begini. Terus dia rukunya gimana? Ya rukunya begini. Sujudnya ya begini, lebih rendah daripada ruku. Kalau dia tidak bisa duduk, tidak bisa sujud. Bisanya berdiri, udah sholatnya berdiri. Nah kalau kita sekarang tidak bisa sujudnya, kita bisa duduknya, duduk. Berdiri nggak bisa, duduk. Tidak bisa bangkit misalkan. Maka duduk yang paling utama adalah bukan di kursi. Tapi duduk begitu, duduk. Bisa duduk tarobu, bisa duduk iftiros, bisa duduk tawaruk. Sila juga bisa duduknya. Untuk membedakan mana duduk untuk pengganti berdiri, mana duduk ketika dia sedang sujud. Atau setelah sujud atau tahiyat. Duduk begitu. Nah baru kalau tidak bisa, baru pakai kursi yang begitu. Nah nanti aturannya begitu nanti. Kemudian hadir rahimakumullah, ihramnya sholat itu takbir. Dan tahallulnya, lepasnya kita daripada sholat itu adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Itu lepas berarti. Nah nanti dalam kajiannya dalam fikih itu, salam pertama yang kita dianggap lepas utama dengan syarat kalau kita tidak salam kedua. Assalamualaikum, udah. Tapi kalau kita mau salam kedua, itu belum dianggap udah. Udahnya di salam kedua nantinya. Nanti ada bab salamnya. Hadis ketiga. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala adullukum ala syai'in yukaffirullahu bihil khataya. Maukah aku tunjukkan kalian atas sesuatu yang dengan itu Allah menghapuskan segala kesalahan-kesalahan. Wa yazidu bihi fil hasanat. Allah akan menambahkan kebaikan-kebaikan. Qalu sahabat menjawab berkata, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qala isbagul wudu indal makarih. Yang pertama isbagkan wudu, sempurnakan wudu ketika ada makarih. Makarih itu ada halangan, makarih itu ada kemalasan, makarih itu ada kesusahan, seperti dingin misalkan, seperti capek misalkan, apa sajalah macam-macam ya. Sepatu susah dibuka, macam-macam lah gitu kan. Ini nih aduh tangannya susah nih pakai bajunya. Itu salah siapa pakai tangan begitu, pakai baju begitu. Nah nanti kalau kita menggunakan baju yang kira-kira susah dipakai wudu, maka menggunakan bajunya itu menjadi makruh atau haram. Kenapa? Karena dia akan menjadi penghalang untuk melakukan satu kebaikan. Nah ini penting. Kemudian wa kasratul khuta ilal masajid, dan banyak melangkahkan kaki ke masjid-masjid. Bukan satu masjid, ke masjid-masjid. Bukan satu masjid ya, ke masjid-masjid. Ulangi lagi. Wantizarus sholati ba'das sholah, menunggu sholat setelah sholat. Itulah yang akan tidak terasa kita. Duduk kita di sini ini, Allah terus hapus kesalahan-kesalahan kita. Duduk kita di sini, Allah terus tambah lagi kebaikan-kebaikan kita. Ma minkum min rajulin yakhruju min baitihi mutatahhiran
fayusalli ma'al muslimina sholata fi jama'atin. Kata Nabi, tidak ada di antara kalian seseorang yang keluar dari rumahnya mutatahhir, dalam keadaan bersuci. Saya sudah terangkan kemarin, usahakan kalau kita pergi ke masjid, kita sudah wudu di rumah kita. Ulangi lagi, sudah wudu di rumah kita, agar air yang ada di rumah jadi saksi bahwa air itu dipakai untuk ibadah. Satu. Kedua, agar langkahnya kita ke masjid itu akan lebih ibadah 10 kali dibandingkan kita pergi ke masjid tanpa punya wudu. Sudah itu juga. Oke. Yang ketiga, kita akan terjaga, terpelihara untuk menggunakan fasilitas wakaf. Kan masjid kan punya wakaf nih Pak. Kalau kita wudu di masjid, wudunya di masjid nih, wudu di masjid, airnya air masjid untuk wudu, tempat wudu, kerannya untuk wudu. Kemudian oleh Bapak wudunya lebih daripada 3 kali wudunya. Padahal Nabi hanya menyarankan 3 kali. Apa kata hadis? Faqad asa'a wa zolama. Ia telah melakukan kesalahan dan kezoliman. Kenapa? Karena dia sembarangan menggunakan air wakaf tanpa dengan aturan fikih. Gimana kalau air masjid ini dipakai untuk nyuci mobil? Wah ini ngeri. Pak Umar gimana undang-undangnya? Dibolehkan? Boleh Pak. Kalau boleh Pak, nggak masalah, terserah Pak Umar. Tanggung jawabnya nanti Pak Umar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak ini kita ini sekarang ini listrik masjid dipakai ngecas HP. HP-nya pakai maksiat. Nah, terserah Pak Umar, terserah. Gimana Pak Umar tuh? Gimana tuh? Gimana? Supaya nanti bapak-bapak tidak berdosa Pak ya. Tolong nanti ada rambu-rambu Pak. Di mana boleh ngecas itu. Kalau tidak bilangin tidak boleh. Tidak boleh. Kasihan Pak nanti kalau nanti dia ngecas nggak izin lagi. Ya kan? Ini hal-hal yang kayak seperti ini memang perlu diperhatikan ya Bapak-bapak ya. Ngeri kecil. Ini disuguhin nih sama saya ini airnya nih. Ya kan? Diminum boleh. Dulu ada pelayanan di situ. Ya, ada pelayanan ngopi, teh gratis. Kan gitu kan? Ada pelayanan. Itu kita musyawarah kan? Yuk kita gratis, silakan. Itu namanya khidmat namanya. Kalau sekarang ini listriknya, kipas anginnya, kemudian airnya merupakan khidmat, kita bilang khidmat. Tapi tetap tidak boleh israf. Tidak boleh kita melebihi daripada kelebihan itu, israf itu. Saya enggak tahu nih kalau ngecas ini sudah 100% terus dicaskan aja, itu ngambil ini enggak? Ngambil setrum enggak? Nah, gitu ya. Bapak, hal-hal yang kayak begini ini perlu disampaikan. Masalahnya apa? Masalahnya ini masjid, Pak. Masalahnya masjid ini, masjid. Kita kalau ngebuang sampah saja dari masjid, sampah satu masjid aja, itu kata Nabi, banallahu lahu baitan fil jannah. Bisa menjadi pahalanya sebagai rumah di surga. Umumih jangan disebutkan cahaya di dalam kuburnya dan dia masuk surga min imatatil adza minal masjid, hanya gara-gara dia membuang sampah dari masjid. Gimana kalau orang itu sekarang buang sampah ke masjid, ngotorin masjid, mau gimana itu? Kan ngeri Pak, ngeri. Makanya hati-hati betul dengan masjid, hati-hati. Tidak boleh sembarangan dengan masjid itu, tidak boleh. Kalau sekarang kita ngobrolkan dunia di masjid, kayak apa itu? Gugur amal kita Pak. Memang kadang-kadang begitu. Seperti kita misalkan teriak-teriak di depan Rasul, nggak sopan dengan ucapan kita di hadapan Rasul. Apa kata Allah? Antahbatu amalukum wa antum la tasyurun. Itu bisa menghapuskan dosa. Menghapuskan amal kita. Gugur amal kita. Ini berat itu, berat Pak. Berat sebetulnya, berat. Gimana kalau main game di masjid? Ya, bagaimana kalau main game di masjid?
Makanya saya suka ngingetin itu kalau, jangan main HP di situ. Apa tuh isinya? Gitu kan? Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian apa katanya? Teruskan dulu. Tidak ada seorang di antara kalian yang keluar dari rumahnya dalam keadaan dia bersuci, terus sholat bersama kaum muslimin dalam berjamaah atau dengan berjamaah. Sholat bersama kaum muslim berjamaah. Summa yaqudu fi hadzal masjid. Kemudian duduk dia di masjid itu. Yantaziru sholat al-ukhra. Menunggu sholat yang lain. Menunggu sholat. Kita sholat maghrib nih. Wudu di rumah ya. Berangkat di sini. Kita sholat berjamaah tadi. Duduk kita. Nih. Illa annal malaikata taqul. Kata Nabi, kecuali pasti malaikat akan mendoakan dengan doanya Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Nah, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Jangan keluar Pak, jangan keluar dulu sebelum sholat, jangan keluar dulu. Sedang didoakan oleh malaikat. Ya kalau kita keluar nanti gimana? Kita kan nggak tahu ini. Duduk aja. Walaupun duduknya ya tentunya bukan duduk yang maksiat tentunya. Duduk aja. Yantaziru sholat, menunggu sholat. Jadi menunggu sholat itu ibadah. Menunggu sholat itu ibadah. Jadi makanya ada pedagang ketika dikumandangkan azan, dia tinggalkan pelanggannya. Kenapa? Saya dagang itu hanya nunggu sholat. Kalau saya sudah datang panggilan sholat, ya tinggalin. Karena saya tujuannya juga dagang di sini adalah nunggu sholat. Maka dagangnya selama dagang ibadah, sholat terus. Hebat. Mas, itu jadi wali pasti Pak Karjono jadi wali. Wali Karjono. Kenapa? Karena nunggu tadi dagangnya nunggu sholat, bukan nunggu pelanggan. Ya, kenapa? Karena kalau kita melayani pedagang ketika dikumandangkan sholat, dikumandangkan azan, kan kata Allah, wadzarul bai', tinggalkan jual beli. Itu bukan hanya untuk sholat, untuk Jumat doang. Nudiya lis sholah mi yaumil Jum'at fas'au ila zikrillah wadzarul bai', tinggalkan jual beli. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kita sekarang ini tidak memenuhi panggilan azan, malah kita memenuhi permintaan daripada pembeli, itu namanya maksiat walaupun jualan di masjid. Terus fa iza qumtum ila shalah fa'dilu sufufakum wa aqimu wa suddul faraj fa inni arakum min wara'i zahri. Kalau sholat itu sudah didirikan, sudah ada qomat, maka fa'dilu sufufakum wa aqimu, maka tolong idil. Adil itu artinya ratakan, luruskan, rata dan lurus. Coba sekarang rata itu ujungnya apa kira-kira? Kalau kita biasanya apa? Tumit Pak. Tumit yang rata itu, bukan apa namanya? Bukan depan. Itu lebih adil. Silakan Bapak tumitnya misalkan di ujung garis. Rata pasti Pak. Satu. Kedua, yang di belakang itu yakin. Enggak singsal. Tapi kalau yang depannya, yang diratakan yang depannya, tumitnya pasti beda Pak. Karena kan ada ukurannya. Bapak ukuran berapa? 43. Saya 29. 39. Beda Pak pasti belakangnya. Nah, kalau ke depannya ya nggak masalah. Karena kan kita depannya. Tapi kalau di belakangnya kan ada teman kita. Jadi i'dil di sini adalah kita coba rata. Kemudian yang berikutnya adalah lurus. Dan yang ketiga adalah suddul faraj. Kita harus rapat.
Kita harus rapat. Ini sholat aturan sunnah nih, bukan aturan WHO. Rapat. Nah, kenapa? Karena kata Nabi, man sandal furaj, banallahu lahu baitan fil jannah. Kalau kita ngerapatkan saja, itu akan dibangunkan rumah di surga. Mudah-mudahan sekarang tidak ada lagi corona-corona yang mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan amin. Fa inni arakum min wara'i zahri. Itu alasannya adalah karena aku melihat ke belakang seperti aku melihat ke depan. Apa yang kalian lakukan itu aku tahu. Coba kira-kira maknanya apa? Kalau kata Syekh Ma ini maknanya adalah kalau kalian tidak lurus, tidak rapat, tidak apa namanya? Tadi ada 3 kan? Tidak apa tadi? Tidak rata, tidak lurus dan tidak rapat, itu menyakiti Nabi. Kenapa alasannya? Nabi bilang, ratakan, luruskan, rapatkan. Karena aku melihat ke belakang seperti aku melihat ke depan. Aku melihat ke depan seperti aku melihat ke belakang. Habis waktunya. Ini apa artinya? Apa artinya ini? Rasul sudah tidak ada. Tapi itu akan diperhatikan oleh Rasul. Kalau sampai kita ini renggang, kalau sampai kita ini bengkok, kalau kita sekarang tidak lurus, itu artinya Rasul akan kecewa sama kita itu. Patah tali pakulubukum. Nah ini ngerinya ini. Kalau kalian tidak lurus, kata Nabi, kalian akan bercerai-berai itu hati kalian. Tidak akan bisa satu. Tidak ada yang bisa menyatukan kecuali Allah. Tidak ada. Rasa itu adalah hati yang bisa bersatu itu. Dan tidak ada hati ini bisa disatukan dengan harta. Tidak bisa. Dengan jabatan. Tidak bisa. Dengan partai. Komo. Nggak bakal bisa. Tidak bisa. Di zaman Nabi dulu sudah ada masjid namanya Masjid Diror. Masjid yang dianggap sebagai pemecah umat di zaman Nabi. Gimana zaman sekarang? Makanya Nabi bilang sama Bang Lukman, Bang jangan sembarangan dulu bangun masjid bang. Kita harus betul-betul dikaji dulu masjid itu. Jangan asal bangun masjid. Gimana kalau masjid jadi memecah belah rakyat? Bahaya. Ngebangunnya juga itu nggak bakal dapat pahala itu mah. Karena di zaman Nabi masjid di aja mintanya dibakar. Wow, ekstrim nih. Ya kalau apa namanya akibat daripada ini bisa berpecahan bahaya kan kita, Pak. Allah yang menyatukan hati itu. Allah yang menyatukan. Nah, di antaranya dalilnya kita bisa bersatu itu dengan lurus rapatnya ketika sholat. Ada satu cerita hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus rombongan ke Yaman, pimpinan Khalid bin Walid ke Yaman, Pak. Berhari-hari dakwah di Yaman, tidak ada orang yang mau, Pak, menerima dakwahnya Khalid bin Walid. Tidak ada. Sampai laporan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Tarik rombongan Khalid bin Walid, tarik. Maka ditarik. Diganti oleh rombongan Ali bin Abi Thalib. Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali. Ini lebih dikit nggak apa-apa ya, Ustaz ya. Dikit nggak apa-apa lah. Lebih dikit nggak apa-apa. Kata Rasul katanya Ali, nanti kalau nanti ketemu di sana suruh pulang. Semuanya suruh pulang. Gantikan aja oleh rombongan kamu. Begitu. Tapi ada sahabat, 1-2 orang sahabat tidak mau dia. Nggak, saya mau nurusin lagi. Kata Pak Karjono mah, tambah masa. Istilahnya ya, tambah masa. Yang tadinya 40 hari jadi 4 bulan. Tambah masa. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh Ali, Pak? Sayyidina Ali ngumpulkan orang, ngundang orang. Ayo kumpul. Terus dia bilang, saudara-saudara, tolong ya, terima kasih kami ucapkan istilahnya gitu ya, kedatangan kalian semuanya. Tolong kami mau sholat dulu.
tunggu kami mau sholat dulu. Dia rapihkan safnya, luruskan dan dirapatkan dia sholat. Sholat hanya 2 rakaat. Setelah sholat kemudian dia berdiri. Kata Sayyidina Ali, wahai saudara-saudaraku, inilah sholat yang diajarkan oleh Rasulku. Dan kami akan menyampaikan pesan Rasul kepada kalian semua yang ada sekarang ini. Dibacakan pesan Rasul, maka semuanya masuk Islam. Sampai Rasul ketika disampaikan berita itu, Rasul langsung sujud. Dan sujudnya inilah dalil sujud syukur. Kayak seperti itu Bapak-bapak rahimakumullah. Jadi ya Allah, kemenangan ini, panusrah ini, itu dengan melaksanakan itu. Melaksanakan sunnah. Kalau dalam bahasa kita inilah yang disebut oleh saya ini, disebutnya, oh inilah musibah agama. Ini musibah agama. Mau bagaimana lagi? Terjadi di dunia Pak. Ya kan? Cuman mari kita sekarang, kita kembali lagi, ayo kembali lagi. Kalau ini sudah tidak ada, kembali lagi. Dan ini harus diperbaiki lagi. Ini kiai-kiai ulama-ulama katakan susah katanya, berat tugasnya, ya kasihan. Ya iya memang gimana lagi tuh Pak. Udah kita betul-betulin ya gitu kan, ada begini jadi acak-acakan lagi Pak. Ya kita betulin lagi, ya Allah ini berat lagi. Berat lagi. Kata Nabi katanya nanti di akhir zaman umat Islam masih dalam keadaan dia berpegang terhadap ketentuan Allah, kecuali nanti kalau ada jenazah hanya bisa diurus oleh keluarganya saja. Itu kata Nabi. Sekarang apa terjadi? Sekarang. Kenapa? Karena kata Nabi, siapa orang yang menyolatkan jenazah, dia akan dikasih 1 kirot. Kirot itu apa? Kirot itu gunung sebesar gunung Uhud dari emas. Sekarang nggak banyak lagi yang nggak bisa dapat. Kenapa? Karena yang meninggalnya nggak boleh disolatin. Solatnya disolatkan oleh petugas. Saking ahlinya itu solat petugas pakai ruku. Ini musibah agama maksudnya itu. Saya bilang ini musibah agama Bapak, musibah agama. Masya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadis ketiga, belum selesai hadis ketiga. Fa iza qala imamukum Allahu Akbar faqulu Allahu Akbar. Ayo, kalau imam nanti bilang Allahu Akbar, kamu bilang Allahu Akbar. Wa iza raka'a farka'u. Kalau nanti ruku. Fa iza qala sami Allahu liman hamidah, kalau baca sami Allahu liman hamidah, ucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu. Nanti kita akan banyak nanti istilah segatnya. Wa inna khaira supupir rijal. Nah, di sini nih. Sebaik-baiknya barisan lelaki al-muqaddam, yang ada di depan. Yang ada di depan. Lelaki itu di depan, paling lelaki itu paling depan. Kalau mau mundur-mundur itu ada lelakinya kurang. Wasarroha al muakhar. Sedangkan yang paling jeleknya barisan itu adalah yang paling akhir. Yang paling akhir. Ini dari segi barisan, ya kan? Dari segi barisan. Adapun dari segi berjamaah, yang paling utama adalah yang bisa bareng mengikuti takbiratul ihramnya imam. Terus itu nanti ada apa namanya al awal fal awal, ya. Kemudian wa khairu supupin nisa, sebaik-baik barisan wanita al muakhar, adanya di belakang. Adanya di belakang. Jangan demo ibu-ibu nih. Jangan demo. Wasarroha al muqaddam. Sejelek-jeleknya barisan wanita adanya di depan. Terus, ya ma'syaran nisa, kata Nabi ini. Hei para wanita. Iza sajadar rijal fahfizna absarakunna. Kalau nanti lelaki-lelaki yang ada di depan kalian itu, para wanita, sujud.
sujud. Terus fahfizna absarakunna, jaga mata kalian. Jaga mata kalian, la tarawna auratir rijal, jangan sampai kamu melihat aurat lelaki min dzikil uzr. Nah ini Pak, ya Allah. Kenapa? Karena zaman dulu banyak lelaki yang tidak punya kain secara sempurna. Dik, pakai kainnya apa? Masya Allah asal doang. Yang kalau sujud ini bisa-bisa ngongkong. Nah, jangan sampai kelihatan. Nah, di sini Bapak nih, di sini ini hadis baru satu doang tapi ya. Di sini kira-kira perempuan di zaman Nabi pakai begini enggak? Pakai penghalang enggak? Hah? Atau boro-boro kain buat penghalang, Bapak? Buat sholat aja mereka itu susah. Ya kan? Auratnya masih banyak terbuka. Banyak sahabat-sahabat yang meninggal dunia seperti Mus'ab bin Umair aja. Untuk dikuburkannya saja dia tidak bisa pakai kapan coba. Di atas dipakai ke atas, bawahnya kebuka. Kebuka bawah dibawa ke bawah. Oh, kebanyakan katanya. Ini udah pada ngeliatin saja ini. Ya, kepanjangan ya. Baru hadis ketiga. Nih silakan Pak, mau dikopi silakan. Ini ada hadis yang saya siapkan 37. Nah, kita baru hadis 3 ya Pak ya. Niat teruskan ya. Nerusin lagi. Nanti 2 minggu yang akan datang pesertanya lain lagi. Ya nggak apa-apa, kita terusin aja lah pokoknya ya. Kita berjalan aja ya Pak ya. Kita berjalan terus. Mudah-mudahan ini hanya untuk menggugurkan minimal kewajiban saya lah. Ya. Gitu. Namanya juga majelis taklim. Namanya majelis taklim itu majelis untuk mengajar. Bukan majelis untuk belajar. Ada orang yang tidak ada orang ngajar. Kan gitu Pak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.